Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada permintaan kepada segelintir masyarakat kepada DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Enak aja. Lagi tuh udah milih capek-capek berapa ratus juta, puluhan juta milih Pak Gibran untuk jadi wapres. Mau dikanibal, mau dipotong begitu aja sama segelintir orang. Apalagi kita ngerti tuh mereka itu siapa. Ya, mereka adalah para pendukung yang kemarin di Pilpres kalah. Udahlah, nggak usah perlu bohong. Enak banget, kalah tiba-tiba ngambil jalan pintas untuk melengsarkan Mas Gibran. Emang dia siapa? Negara ini emang milik mereka. Ya, tapi ini ada pandangan menarik ya dari Ibu DJ terkait permintaan Gibran dimaksudkan menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Isu pemakzulan Mas Gibran semakin menguat. Siapa yang menginginkan Mas Gibran turun? Mantan-mantan jenderal yang menandatangani surat permintaan pemakzulan Mas Gibran. Mantan jenderal ini hanya peluru yang ditembakkan oleh orang-orang yang punya niat untuk menguasai Indonesia. Kalau kita flashback ke belakang, tentunya kita semua sudah paham siapa mereka yang tidak suka atas kemenangan Prabowo Gibran, yaitu kubu PDIP dan kubu Anies Baswedan. Tentunya mereka-mereka ini adalah kelompok yang paling berbahagia jika DPR mengabulkan keinginan mantan-mantan jenderal ini. Lalu ada hubungan apa mantan jenderal ini dengan kubu-kubu yang kalah kemarin itu? Tidak ingin berspekulasi, tidak ingin bersuujon, tapi selayaknya kita waspada dengan para pembenci. Kita tahu setiap hari disajikan oleh berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita fitnah, penuh dengan kebencian. Untuk itu di channel DJ Anak Jenderal pada pagi hari ini, kita akan kupas tuntas siapa saja sih yang membenci Mas Gibran. Saya ingin mengulang kembali tokoh-tokoh yang pernah membuat kutipan-kutipan yang berisi ketidaksukaannya dengan Mas Gibran. Ketidaksetujuannya atas naiknya Mas Gibran sebagai wapres. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama, Bivitri Susanti. Dia mengatakan bahwa putusan MK soal batasan usia cawapres adalah bentuk terang benderang dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Gibran diuntungkan oleh pamannya sendiri. Bivitri ini punya titel yang lumayan banyak, Profesor Doktor. Dia kalau dipikir-pikir akademisi yang lumayan cerdas, tapi sayangnya setiap kutipan-kutipannya itu mengandung kebencian. Sehingga saya enggan menyebut dia sebagai Profesor Doktor. Karena kalimat-kalimat yang dia sering ucapkan untuk mengkritik Mas Gibran, seperti kalimat emak-emak di pinggir jalan yang lagi ngomongin tetangganya. Bayangkan, katanya Mas Gibran diuntungkan oleh pamannya. Orang sekelas Bivitri yang punya titel Profesor Doktor mengatakan itu tidak mencerminkan seorang akademisi. Harusnya dia paham keputusan MK itu terjadi karena apa, sebabnya apa, dan apa hubungannya dengan pamannya Gibran. Berkali-kali sudah dibantah, sudah dikatakan kebenaran-kebenaran, tapi memang pembenci tidak pernah mau menerima kebenaran. Mereka tetap kekeh dengan pendapatnya, karena apa? Mereka ingin seluruh masyarakat Indonesia akan menganggap bahwa Mas Gibran ini melanggar konstitusi. Padahal tidak ada yang dilanggar. Kemudian yang kedua, Refli Harun. Dia pernah mengatakan, kalau Gibran punya etika, dia seharusnya mundur. Dia tahu posisinya diuntungkan oleh putusan yang cacat etik. Refli Harun ini seorang ahli tata negara. Tapi, cara dia menyampaikan kritikannya kepada Mas Gibran, itu penuh dengan kebencian. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat dari Gibran. Seharusnya Gibran belum jadi wapres. Mungkin dia berpikir, berangan-angan, seharusnya saya duluan yang jadi wapres. Mungkin begitu. Sehingga setiap kata yang dia pilih untuk mengkritik penuh dengan kebencian. Kemudian ada Zainal Arifin Muhtar, akademisi UGM. Dia pernah mengatakan, perubahan aturan oleh MK demi satu orang itu presiden buruk. Dan orang itu adalah Gibran, ponakannya ketua MK saat itu. Tidak elok dan mencoreng
integritas konstitusi. Akademisi UGM, profesor, ketika mengkritik, dia tidak membaca, dia tidak mencari tahu sebab musabab MK memutuskan perubahan undang-undang. Saya selalu mengatakan, orang dengan titel bererot, ketika ada kebencian dalam hatinya, dia seketika menjadi bodoh. Profesor doktor yang tadi saya sebutkan, itu contohnya. Kenapa saya bilang bodoh? Mereka ahli hukum. Mereka paham undang-undang. Mereka bahkan paham konstitusi yang ada di negara kita. Tapi mereka sengaja membohongi masyarakat dengan narasi-narasinya. Mereka ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Gibran sudah melanggar konstitusi. Gibran salah. Gibran menjadi wapres tidak sah. Seharusnya Gibran mundur. Mereka ingin menciptakan kata-kata ini. Dan mereka berharap rakyat maklum jika ada orang yang menginginkan Gibran untuk mundur. Karena apa? Kenaikan Gibran sebagai wapres cacat. Inilah yang saya sebut bahwa profesor, doktor, akademisi, orang-orang pintar yang sekolahnya tinggi menjadi anak buah Dajjal ketika dia membenci seseorang. Kenapa sih profesor-profesor ini membenci Mas Gibran? Mas Gibran punya salah apa? Pasti mereka akan bilang, loh, kami tidak membenci. Ini fakta. Ini fakta bahwa Gibran naik karena pamannya mengubah konstitusi. Goblok. Itu adalah profesor doktor yang tolol. Kenapa saya bilang goblok dan tolol? Karena dia tidak tahu sejarah perubahan undang-undang MK untuk batas usia cawapres. Siapa sih yang awal mula mengajukan perubahan undang-undang ke MK ini? Emangnya Gibran? Gibran yang ngajuin ke pamannya gitu. Hei, profesor, kalau nggak tahu cari tahu. Oh, atau jangan-jangan sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Pura-pura buta tuli. Sehingga kalian mengungkapkan narasi-narasi yang menyesatkan. Dan akhirnya narasi-narasi kalian sebagai orang-orang pintar, akademisi, profesor, doktor, ahli, hukum, dijadikan referensi untuk para mantan-mantan jenderal mengajukan surat ke DPR dalam rangka meminta DPR memakzulkan Gibran. Ini yang saya bilang, goblok, dungu, tolol. Tanggalkan semua titel-titel kalian itu. Masa kalah dengan emak-emak seperti saya? Saya aja tahu, 8 bulan sebelum MK memutuskan untuk mengubah undang-undang, ada anak-anak muda yang mengajukan perubahan itu. Anak-anak mudanya itu siapa? Emang ada nama Gibran di situ? Anak-anak muda yang mengajukan itu, bahkan dia tidak menyangka jika hasil dari pengajuan dia untuk mengubah undang-undang itu akan bermanfaat dan menguntungkan Gibran. Gibran 8 bulan sebelum MK memutuskan itu pun tidak pernah berpikir akan menjadi wapres. Menginginkan dirinya diangkat menjadi wapres, dia tidak berpikir itu. Dia masih sibuk ngurusin Solo. Sama dengan pamannya. Pamannya juga tidak menyangka jika Gibran dilamar oleh beberapa orang untuk menjadi wapres. Pamannya ketika memutuskan perubahan undang-undang itu, pada saat itu, hanya berpikir bahwa memang undang-undang ini menghambat majunya anak-anak muda untuk memimpin bangsa ini. Sehingga beliau bersama 9 hakim yang ada di MK mengadakan voting antara yang setuju untuk mengubah atau yang tidak setuju. Ternyata yang setuju 5 hakim, termasuk pamannya Gibran. Apakah pamannya Gibran kong kali kong dengan Pak Jokowi? Kong kali kong dengan Gibran gitu? Tidak. Itu terjadi 8 bulan sebelumnya. Bahkan Gibran itu belum digadang-gadang menjadi wapres. Yang digadang-gadang siapa saat itu? 8 bulan sebelumnya. Yang keluar nama-namanya siapa? Silahkan cari di Google. 8 bulan sebelum MK memutuskan, yang keluar calon-calon sebagai wapres siapa? Ada Erick Thohir, Caimin, Iza Mahendra, Yeni Wahid, Ibu Khofifah. Banyak ya. Dan tidak ada nama Gibran. Jadi jangan ngadi-ngadi. Ketika MK berhasil mengetuk palu, ketika anak-anak muda itu berhasil mengajukan perubahan dan disetujui oleh hakim yang ada di MK, anak-anak muda ini mengajukan diri untuk jadi wapres gitu? Tidak. Niat mereka mengubah undang-undang. Karena apa? Karena prihatin. Kok ada sih undang-undang yang membatasi usia bagi capres dan cawapres? Sementara di negara asing sana, di luar sana, presiden-presidennya tuh umurnya 28, 30. Masih ada banyak yang di bawah 40. Jadi wajar kalau ada sekumpulan anak muda mengajukan perubahan undang-undang ke MK. Kenapa sekarang yang disalahkan Mas Gibran? Dibilang tidak punya etik, tidak tahu diri, dibilang kong kali kong dengan paman. Yang ngomong profesor doktor, botol.
Janganlah kalian membodohi masyarakat dengan narasi-narasi provokatif, narasi-narasi kebencian. Akhirnya masyarakat awam nanti akan mengira benar seperti itu. Selanjutnya, orang yang keempat, Saldi Isra. Dia wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Ada di MK. Karena dia berada di Mahkamah Konstitusi, kemudian dia bernarasi. Narasinya apa? Putusan ini jelas merusak asas kepatutan dan prinsip konstitusional. Dia berada di barisan hakim-hakim yang tidak menyetujui perubahan undang-undang. Dia berada di kubu yang 4 hakim tidak setuju itu. Ya, namanya sudah diputuskan oleh 5 hakim setuju, ya sudah, mau apa? Mau kalian bacot, mau kalian bilang itu merusak konstitusi, keputusan yang ngawur, tetap saja yang menang 5 hakim. Karena negara kita ini negara demokrasi. Sudah quorum 5 hakim dari 9. Ya menang yang 5. Kalau diadu ilmu dengan yang 5, ya kamu kalah, Isra. Mau ngomong apa? Kamu gak setuju dengan keputusan 5 hakim itu? Gak setuju? Berarti kamu tidak mematuhi undang-undang demokrasi. Dan kamu ingin membodohi rakyat. Kamu ingin, kalau di sebuah kemufakatan, orang yang kalah harus marah-marah. Harus menolak yang menang. Gak bisa begitu. Sudah diam, kalau udah kalah aja. Ya, dari 9, yang 4 ini kan kalah dengan yang 5. Ya sudah, mingkem, diam. Jangan banyak bacot. Jangan sok bernarasi. Narasinya penuh dengan kebencian. Kemudian yang kelima, Rocky Gerung. Gibran itu anak manja kekuasaan. Tanpa bapaknya presiden, dia bukan siapa-siapa. Rocky Gerung, banyak anak presiden yang tidak menjadi apa-apa di dunia politik. Karena rakyat tidak memilih dia. Pak Jokowi, kenapa terpilih terus? Wali kota 10 tahun, 2 periode. Gubernur juga menang. Gubernur Jakarta 1 kali. Presiden, jadi 5 kali. Jadi 5 kali ya, menang, tidak pernah kalah. Kenapa? Padahal bukan anak presiden Pak Jokowi. Tapi bisa kepilih terus. Masa seorang Rocky Gerung bernarasi seperti ini? Narasinya ngawur. Anak manja kekuasaan. Kalau bapaknya nggak presiden, dia bukan siapa-siapa di dunia politik. Pendapat apa? Orang kayak gini masih dikasih panggung aja nih, si Rocky Gerung. Menurut saya, dia ini adalah profesor yang paling tolol se-Indonesia. Paling dungu. Pak Jokowi bapaknya bukan presiden. Tapi bisa menang 5 kali di setiap pemilihan. Anak presiden. Banyak di Indonesia ini. Anaknya Gus Dur, anaknya Megawati, anaknya SBY, anaknya Soekarno, anaknya Soeharto. Tapi mereka tidak jadi wapres. Tidak ada yang jadi wapres. Jadi bukan karena Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, tapi karena rakyat suka dengan Gibran. Ya itu namanya Mas Gibran bejo. Jadi pendapat Rocky Gerung ini tidak bisa dijadikan standar bahwa kalau Gibran bukan anak presiden, dia ini bukan siapa-siapa, tidak bisa. Kemudian yang keenam, Faisal Basri almarhum. Dia mengatakan Gibran adalah simbol suksesnya oligarki dalam menjangkiti demokrasi Indonesia. Ya, kalau beliau ini gak usah kita omongin ya, sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang ketujuh, ada BEM UI. Gibran adalah produk nepotisme. Kami menolak normalisasi politik dinasti. BEM UI loh ini. Tapi goblok. Pendapatnya tolol. Kenapa? Karena dia punya guru-guru seperti Rocky Gerung yang super dungu. Gibran tidak nepotisme. Karena apa? Pengertian nepotisme dengan naiknya Gibran sebagai wapres itu jauh beda. Gibran naik menjadi wapres bukan atas keinginan bapaknya. Tapi Gibran dilamar oleh calon-calon presiden. Anies Baswedan melamar Gibran. Mbak Puan melamar Gibran untuk menjadi wapresnya Ganjar. Pak Prabowo melamar Gibran. Bukan karena Pak Jokowi yang ini loh anak saya. Enggak. Ya. Jangan membuat narasi-narasi penggiringan opini seolah-olah Gibran ini nepotisme. Itu dusta. Mahasiswa harusnya cerdas. Harusnya bangga dong. Ada anak-anak muda yang bisa menjadi pemimpin. Nanti kelak anak cucu kamu bisa seperti Mas Gibran. Bisa menjadi wapres di usia 35 tahun. Harusnya bangga kalau orang-orang yang normal, orang-orang yang punya nurani, otaknya normal, bukan bayaran, tentu dia akan bicara dengan bijak. Dan satu lagi, kalau dia paham tentang kodok dan kodar, tentu dia tidak akan berbicara yang buruk-buruk tentang Mas Gibran. Sayangnya, mereka yang mengaku-ngaku ahli agama pun masih saja mengeluarkan kata-kata penuh dengan kebencian, mendiskreditkan kepada Mas Gibran. Saya sebutkan 7 dulu. Jadi ini contoh siapa-siapa saja orang yang tidak suka dengan Mas Gibran. Narasi-narasi yang memang terus-menerus diucapkan oleh orang-orang. Kebencian yang bergulir di tengah masyarakat tercipta dari ocehan-ocehan orang-orang ini yang saya sebutkan tadi. Sehingga muncul orang-orang yang benci terhadap Mas Gibran.
Oh, kata Faisal Basri begini. Si Gibran begini. Kata Refli Harun orang pinter, profesor loh dia. Dia ngomong begini. BEM UI anak muda aja ngomongnya begini. Si Gibran begini. Ada profesor itu ngomongnya begini. Kalian itu ya profesor, doktor, ahli hukum, orang-orang hebat. Ketika kalian membuat narasi-narasi yang menyesatkan, maka kalian telah menjadi wakil-wakil dajjal yang mempengaruhi otak rakyat awam. Sehingga rakyat banyak yang berpendapat ngawur. Dan pendapat-pendapat mereka ini yang saya sebutkan dijadikan dasar hukum oleh mantan-mantan jenderal. Mereka dengan PD-nya, ahli-ahli hukum aja sudah ngomong begini. Kita didukung oleh ahli-ahli hukum loh, yang memang menyatakan Gibran ini tidak layak untuk menjadi wapres karena melanggar konstitusi, kata mereka-mereka ini. Akhirnya sekelas mantan jenderal pun ikut-ikutan bodoh karena pendapat orang-orang pinter ini. Kebencian orang-orang pintar ini kepada Mas Gibran justru membukakan mata kita, orang-orang yang tidak pernah sekolah tinggi, bahwa orang yang pernah sekolah ini ternyata lebih bodoh dari kita. Kita lebih pintar dari mereka. Jadi jangan minder lagi. Jangan minder berdebat dengan profesor doktor, karena mereka itu belum tentu lebih pintar dari kita. Ini buktinya ya. Mereka ternyata bodoh. Lalu bagaimana dengan para mantan jenderal ini? Coba kita pikirkan baik-baik. Terpilihnya Prabowo dan Mas Gibran sudah sah tanggal 14 Februari. Beliau berdua dipilih oleh rakyat dan menang. Ngapain sih harus dimakzulkan? Mas Gibran ini punya kesalahan apa? Bahkan saya dengar ada omongan salah satu kader PDIP yang sangat kurang ajar sekali, menebak-nebak. Katanya Mas Gibran dimakzulkan karena terseret kasus korupsi bersama Kaisang. Ini kurang ajar sekali orang PDIP. Gak tahu apa-apa tapi bacotnya gede banget ini. So tahu kamu punya data apa? Novi Bule, kamu punya data apa? Nebak-nebak katanya Gibran tersangkut kasus apa? Korupsi dengan Kaisang. Kemarin kamu bilang katanya Gibran narkoba. Sekarang korupsi. Yang mana yang benar? Jangan nebak-nebak. Jangan sok tahu. Jangan membuat berita-berita yang gak benar. Jangan menyebar fitnah. Kader PDIP kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nyaingin siapa sih? Gak jelas ini orangnya. Wah, kalau yang gak ngerti disangkanya iya aja si Novi ini. Tahu dari mana berita-berita Gibran begini begitu? Tahu dari mana? Kemarin teriak-teriak Fafa, teriak-teriak terong Bu Lurah. Gak tahu apa-apa teriak-teriak terong Bu Lurah. Kalau kamu dilaporin sama Bu Iriana, mampus kamu. Menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik. Untung Bu Iriana baik, gak ngelaporin kamu. Harusnya orang kayak kamu tuh udah di penjara, teman-teman tahu tuh. Bahasanya bahasa kayak preman yang gak pernah sekolah aja, gak kayak kamu ngomongnya. Ini kamu ini bener-bener perempuan tapi kok kayak iblis kamu itu, ya. Cuma saya sih gak level kalau nanggepin kamu itu, karena kamu gak sekolah kayaknya saya lihat-lihat ini ya. Gak pinter kamu kalau ngomong. Jadi kalau untuk dibantah tuh kayak sama juga saya ngomong sama orang yang gak pernah sekolah ya. Habis waktu saya nanggepin kamu ya. Cuman begini ya, ketika ada mantan-mantan jenderal mengajukan surat pemakzulan Mas Gibran ke DPR, itu harus dicermati dengan seksama. Kenapa sampai ada mantan jenderal mengajukan keinginan untuk memundurkan Mas Gibran? Ini kan sebenarnya sudah ada di VT-VT saya sebelumnya ketika mereka membuat 8 poin kesepakatan itu. Dan yang nomor 8 itu yang saya soroti. Saya nggak peduli dengan 7 poin di atas. Yang saya soroti hanya nomor 8. Karena memang mereka niatnya untuk memakzulkan Mas Gibran. Mereka di awal sudah bikin 8 kesepakatan, 8 poin. Jadi kalau nanti mereka mengajukan surat pemakzulan Mas Gibran, DPR udah nggak kaget lagi. Karena mereka sudah jauh-jauh hari bikin 8 kesepakatan itu. Saya udah kasih tahu loh itu jauh-jauh hari. Ya. Tapi menurut saya, mantan jenderal ini mau mengajukan apapun ke DPR untuk memakzulkan Mas Gibran. Selama dia tidak bawa bukti kesalahan Mas Gibran, tentu tidak akan ditanggepin sama DPR, cuekin. Baru bisa dimakzulkan. Kalau terbukti bersalah. Itu pun ketika Mas Gibran bersalah, DPR itu tidak bisa 1-2 orang atau ketuanya saja ketok palu, tidak. Harus mendapatkan kesepakatan dari anggota yang 575 orang itu. Minimal separuhnya setuju Mas Gibran dimakzulkan. Nggak bisa ketua itu semena-mena mentang-mentang ketua DPR-nya Mbak Puan gitu ya. Pasti Mbak Puan ketok palu tuh karena Mbak Puan nggak suka sama Gibran gitu. PDIP nggak suka sama Gibran. Nggak bisa Mbak Puan ketok palu. Saya anak udelnya Palu itu keramat. Palu sebagai ketua DPR yang ada di DPR itu keramat Palu itu. Palu baru bisa ngetok kalau sudah ada kesepakatan dari anggota-anggota semuanya itu. Dan itu tidak bisa langsung diketok juga walaupun sudah ada 50 orang sepakat. Harus diajukan dulu, disidangkan dulu ke MK. MK menyelidiki dulu nih. Karena kan waktu itu MK yang memutuskan kemenangan Mas Gibran. MK dulu ngelihat mana nih Gibran punya kesalahan apa nih.
Harus ada bukti-bukti saksi semua. Kalau nggak ada zong, nggak bisa. Jadi jangan langsung mentang-mentang ada mantan jenderal gitu, kalian tuh langsung gue keren nih, udah Gibran pasti makzulkan nih, Gibran pasti turun nih. Nggak bisa. Kamu pikir 58% rakyat Indonesia nggak akan protes? Memangnya kami takut dengan mantan jenderal itu? Mantan jenderal sudah menjadi rakyat biasa, nggak punya pasukan. Jadi kami nggak takut. Kami ini tidak bisa dibodoh-bodohi dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya, jadi nggak usah gertak-gertak Pak Jenderal Purnawirawan, nggak usah gertak-gertak rakyat, nggak usah nakut-nakutin 58% pemilih Gibran, nggak usah. Kemarin aja itu yang kasus foto Mas Gibran nggak ada di gedung DPR aja udah pada ngamuk gitu pendukung Mas Gibran itu. Saya dicaci maki oleh pendukung Mas Gibran. Hei Pak DJ, jangan membenarkan DPR tidak memajang foto Mas Gibran. Kami tidak terima. Ribuan orang mencaci maki saya mendukung Mas Gibran itu. Jangan main-main Pak, ya. Jangan main-main dengan pendukung Mas Gibran. Militan semua itu, kami itu militan semuanya. Saya aja kelihatan emak-emak begini, seolah-olah saya nggak bisa apa-apa. Bapak belum tahu kan? Belum kenal 58% pendukung Mas Gibran, militan semuanya. Tipa Kurnia nggak ada apa-apanya kalau kami udah turun. Nopi bule kayak siapa itu? Tarwiyah nggak ada apa-apanya Pak kalau kami udah turun. Nggak ada apa-apanya. Pendukung Gibran kalau sudah turun ke jalan, ya, genderuwo, setan, kuntilanak, tuyul, dilabrak semuanya, ditabrak, nggak ada takut-takut. Gibran juga nggak pernah berharap jadi wapres loh, Pak Jenderal. Gibran itu tidak pernah berharap menjadi wapres. Beliau justru ingin menuntaskan tugasnya sebagai wali kota Solo. Karena ide-ide beliau itu sangat banyak untuk membangun Solo. Baru 3 tahun aja beliau bangun Solo sudah begitu hebat. Sudah bisa menyaingi Jakarta, menyaingi kota-kota lain. Ternyata Mas Gibran diminta untuk menjadi wapres. Ya diterimalah. Apalagi Mas Gibran melihat bapaknya dihina oleh PDIP. Ibunya difitnah. Kalian jangan anggap remeh orang diam. Orang diam kalau udah maju, palang tanggung. Maju dah. Keyakinan orang diam itu pasti membuat dia naik ke atas, menang. Dan kami pendukung Mas Gibran bukan orang ecek-ecek Pak. Kami siap mati untuk Mas Gibran. Kalian coba-coba menggulung Mas Gibran, kami gulung duluan. Saya biasa bikin lemper Pak. Saya gulung-gulung ketan itu Pak. Kecil lagi saya. Bikin dadar gulung. Macam-macam mantan jenderal mau memakzulkan Gibran. Saya bikin lemper kalian itu. Saya jadikan dadar gulung. Bener saya gulung nanti Bapak. Jangan anggap remeh, mama tuh jago masak semua Pak. Jangan nantang-nantangin lah, ya. Kami kan selama ini diam saja. Kita ini hanya bacot aja di medsos, nggak pernah turun ke jalan. Kalau turun ke jalan, lewat semuanya. Mau si tompel itu, yang petantang-petenteng begini, kita hadepin Pak, kayak begitu. Si Kurnia yang bacotnya kayak toa rusak itu, kita hancurin toanya. Sekali menang tetap menang. Jangan utak-atik Gibran. Jangan main-main dengan 58% pendukung Gibran. Ya, begitulah tadi pandangan Ibu DJ. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.